Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita saat ini masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga masih bisa berjumpa di pembelajaran online pada hari ini. Baik, hari ini akan belajar bersama tentang materi akidah akhlak kelas 8 Madrasah Sanawiyah di bab 2. Nah, yang mana bab 2 ini lanjutan dari bab 1 kemarin tentang keistimewaan Al-Quran. Baik, ini adalah bab 2. Kita pelajari bersama dengan judul Mukjizat dan Kejadian Luar Biasa Lainnya. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu agar senantiasa mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apa itu mukjizat? Nah, ya, mukjizat berasal dari bahasa Arab. Ya, ini ajaza yu'jizu. Ya, mukjizun, mukjizat. Berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Nah, mukjizat ini mempunyai ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya itu diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul. Merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, diturunkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin dan seterusnya. Jadi ciri-ciri yang banyak tersebut mengukuhkan bahwasanya mukjizat itu sesuatu yang dapat melemahkan dan mengalahkan. Yang mana dalam pembahasan kita kali ini, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Rasul atau yang terjadi pada diri Nabi. Hal yang luar biasa seperti apa nanti kita bahas selanjutnya, ya. Yang mana kenapa ada mukjizat? Karena Nabi dan Rasul ketika berdakwah senantiasa diremehkan, dilecehkan, dan tidak diterima dakwahnya. Jadi syiar agama Islamnya itu seolah-olah tidak ada gunanya. Makanya dikasih mukjizat untuk membuktikan bahwasanya Nabi dan Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, sebenarnya mukjizat itu tidak hanya satu macam, tapi ada dua macam. Mukjizat yang dialami Nabi itu, yang dialami Nabi dan Rasul itu ada dua. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah. Ya, mukjizat kauniyah atau bahasa lainnya mukjizat hissiyah adalah mukjizat yang tampak, dapat dilihat panca indera, dapat dirasakan. Ya, ini namanya mukjizat kauniyah. Nah, yang selanjutnya adalah mukjizat akliyah atau mukjizat maknawiyah, yakni mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Oke, ini ada dua macam. Nah, kalau kita flashback tadi, bahwasanya mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang dialami pada diri Nabi dan Rasul. Dan mukjizat sudah dibagi, bisa dibagi menjadi dua. Ada mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Seperti itu. Nah, kejadian luar biasa sebenarnya tidak hanya mukjizat anak-anak. Kejadian luar biasa itu yang lainnya adalah ada yang namanya karomah. Tapi karomah itu bukan untuk Nabi dan Rasul. Untuk siapa? Untuk orang yang mempunyai ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian karomah sendiri apa? Karomah adalah kejadian yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Nah, anak-anak, karomah itu sama-sama kejadian luar biasa. Cuman bedanya tidak terjadi pada diri Nabi. Kalau Nabi itu istilahnya mukjizat. Kalau orang yang taat kepada Allah, orang yang soleh, solihah, itu sebutannya karomah. Nah, contoh-contohnya apa ya? Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian ada lagi kejadian luar biasa lainnya adalah irhas. Adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon Rasul.
Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah irhas itu kayak semacam tanda-tanda kenabian. Sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul, irhas inilah sebutannya. Nah, seperti itu. Kemudian kejadian luar biasa lainnya adalah maunah, adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Nah, kita ini levelnya maunah. Apabila kita beriman kepada Allah, karena kita seorang mukmin, kadang-kadang eh, kita nggak sadar kita itu sebenarnya dapat maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, next, selanjutnya. Nah, kita bahas satu persatu, tapi secara umum saja ya. Nah, ini ada mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk Rasul Ulul Azmi. Ada Rasul yang diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul Ulul Azmi itu yang mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti yang lain atau nabi-nabi lainnya tidak mendapatkan ujian yang berat, sama. Tapi ini adalah terkhusus begitu. Nah, mujizat Nabi Ibrahim antara lain selamat dari api yang menyala-nyala. Ada doa Ibrahim yang mustajabah, mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail, dan mujizat-mujizat lainnya. Ini sebutannya mukjizat. Kenapa? Karena terjadi pada nabi. Nah, sudah mulai paham ya sekarang ya. Jadi mukjizat itu hanya terjadi pada diri nabi dan rasul. Ini tadi mukjizat apa berarti? Kauniyah, karena tampak kelihatan apinya menyala-nyala. Nah, dan istimewa. Kemudian ada mukjizatnya Nabi Musa, selamat dari pembunuhan Firaun. Nah, atas izin Allah, tongkatnya itu kan diketukkan di uh, Laut Merah ya, Sungai Nil. Sungai Nil atau Laut Merah ya. Jadi tongkatnya itu dapat diketukkan di Laut Merah atas izin Allah. Nah, Sungai Nil itu ini Nabi Musa dikintirkan di Sungai Nil. Tapi untuk tongkatnya membelah lautan itu Laut Merah namanya. Nah, diingat-ingat. Nah, itu adalah mukjizat karena terjadi pada nabi atau terjadi pada rasul Allah. Begitu. Dan seterusnya, ada Nabi Musa juga mengubah tongkatnya menjadi ular yang melawan ular-ularnya para penyihir. Nah, kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat Rasulullah Muhammad SAW juga ada mukjizatnya. Nah, pasti dong ya. Ada mukjizat Al-Quran. Nah, mukjizat Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat yang akliyah ya, atau maknawiyah. Kenapa? Karena dapat dicerna akal. Dan sampai sekarang masih ada mukjizat itu. Yang sering kita baca itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu. Terus selanjutnya banyak kalau kita bahas Rasulullah itu luar biasa. Banyak sekali kisahnya. Nah, sekarang contoh. Contoh dari karomah. Karomah yang terjadi pada Maryam. Sudah pernah dengar kisahnya ya? Oke, yang belum, ini bisa di review kembali. Yang sudah juga bisa diingat-ingat. Nah, karomah yang terjadi pada Maryam. Maryam bukan nabi, ya kan? Maryam bukan nabi, melainkan hamba Allah yang mempunyai ketaatan yang sangat tinggi, ya, ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah. Sehingga karomah yang terjadi apa? Ketika beribadah kepada Allah di kamarnya, ya, selalu ada makanan. Jadi nggak keluar rumah, makanan sudah ada di dekatnya. Subhanallah, ini karomah namanya. Ya, ada juga karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi atau penghuni gua, yang mana waktu itu dia hidup dalam kepemimpinan yang zalim. Akhirnya kabur sampai tertidur di gua atas izin Allah ditidurkan sampai sekitar 300-an tahun, lebih beberapa tahun. Nah, ya kan? Kisahnya udah sangat masyhur dan terkenal ini. Terus kemudian karomah yang terjadi pada Zulkarnain dan para wali-wali. Banyak sekali karomah yang diberikan kepada para wali Allah. Itu yang seperti apa? Yang diberikan kepada wali Allah itu ya seperti halnya Sunan Kalijogo atau Sunan yang dapat siapa itu? Ayo, bisa membuat satu potong kayu menjadi sebuah masjid. Nah, ya kan? Nah, itu namanya karomah. Ya.
Jadi karomah itu bukan pada nabi atau bukan. Istilahnya aja beda ya, istilahnya saja. Kemudian ada irhas. Ketika Rasulullah Muhammad SAW sebelum diangkat nabi atau sebelum diangkat rasul, itu kan tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ya kan? Tapi apa? Tapi nggak bisa. Atas izin Allah dijatuhkanlah batu-batu dari neraka itu. Ya kan? Akhirnya pasukan gajah itu pergi dan tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Nah, seperti itu. Lanjut. Di sini ada bayi Isa yang dapat bicara. Kemudian bayi Musa yang selamat dari sampai istana Fir'aun. Nah, itu semua adalah tanda-tanda kenabian. Jadi nggak ada setelah Rasulullah Muhammad itu kemudian ada kejadian-kejadian luar biasa dan menganggap itu irhas itu nggak ada. Hati-hati munculnya nabi palsu. Kalian punya saudara ngaku-ngaku nabi sudah nggak ada lagi karena nabi terakhir adalah nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika lahir kemudian dia selamat dari kecelakaan. Wah, kayak artis kemarin orang tuanya meninggal tapi dia enggak. Nah, itu bukan termasuk irhas, bukan termasuk nabi. Ya, karena irhas itu dialami atau tanda-tanda kenabian gitu. Ya kan? Ingat kan kemarin ada yang artis itu orang tuanya meninggal tapi anaknya selamat. Nah, itu bukan termasuk irhas, ya. Oke, lanjut. Hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Nah, kalau mukjizat itu tadi dialami oleh nabi dan rasul, karomah itu untuk apa namanya? Hamba Allah yang punya ketaatan yang tinggi, irhas tanda-tanda kenabian dan maunah. Maunah ini kalian perhatikan, maunah itu diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita seorang muslim yang beriman tentunya akan mendapatkan maunah atas izin Allah. Seperti apa itu Pak contohnya? Nah, ketika kita belajar, ya kan? Kemudian ketika ujian, kok kita lancar? Itu salah satu mendapatkan maunah. Maunah itu pertolongan. Maunah itu apa sih? Pertolongan. Pertolongan dari Allah. Makanya kemarin ketika kalian tahu info yang viral itu ya, orang tuanya meninggal, kemudian anaknya masih selamat, itu maunah dari Allah. Karena muslim, seorang yang beriman. Ya. Jadi Allah itu senantiasa memberikan keajaiban-keajaiban yang tidak diduga-duga oleh hambanya. Makanya kita jangan bosan berbuat baik, ya, jangan bosan berbuat kebaikan karena Allah Maha Baik. Rasulullah juga memberikan contoh akhlakul karimah yang mulia, kita bisa meneladaninya. Nah, dari semua itu kejadian luar biasa itu hikmahnya, ya, memperkuat keimanan, kemudian membuktikan kebenaran Rasul, mempertebal iman kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah banyak sekali. Jadi kalau kita ada kesulitan-kesulitan kita nggak takut hikmahnya. Makanya belajar akidah akhlak itu harus benar-benar dengan hati yang tulus. Ya, karena menyangkut akidah kita, tauhid kita, dan berdampak kepada apa? Kepada akhlak kita. Begitu. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat kejadian dan luar biasa lainnya apa? Buktinya apa kalau kita itu yakin terhadap kejadian-kejadian luar biasa ini? Nah, tidak minta pertolongan kepada makhluk halus. Ya, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Berakhlakul karimah sesuai Al-Qur'anul Karim dan seterusnya. Ila akhirih. Itu semua adalah perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat. Kita orang yang beriman, maka kita harus lebih memantapkan karena sudah belajar tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Gitu, oke. Alhamdulillah penjelasan yang singkat ini semoga mendatangkan manfaat yang banyak dan melimpah kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa dimudahkan Allah dalam segala urusan dan diberikan kesehatan. Keluarga kita dijaga oleh Allah dan kita semua senantiasa juga dijaga oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.